Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Aulia dengan NIM 87332498, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Salut Badung Tulungagung, UPBJJ Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan masukkan. Dipimpin kemana? Siap, mulai. Hari ini ada yang tidak masuk. Siapa? Angga sama Ika. Kemana? Mbak Aya kemana? Rumah neneknya. Kalau Angga? Nggak tahu. Kita hari ini akan belajar tentang keberagaman di kampung halaman. Tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian bisa memahami isi bacaan tentang kampung halaman. Yang kedua, bisa mengenal keberagaman budaya di Indonesia. Yang ketiga, bisa menjelaskan arti keberagaman. Yang keempat, bisa menunjukkan sikap menghargai. Dan yang terakhir, menjaga kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Kelihatan apa enggak? Oke, coba dilihat. Ada yang tahu apa perbedaannya? Pakaian ada. Pakaiannya beda. Rumahnya beda. Terus karyanya beda, alatnya beda, senjatanya beda. Itu namanya keberagaman. Jadi setiap daerah itu mempunyai agen yang berbeda-beda. Contohnya pakaiannya. Antara daerah Papua sama tempat kita Jawa Timur itu sama apa enggak kira-kira? Iya, ada. Nah, itu apa itu keberagaman? Tadi sudah dijelaskan ya. Keberagaman adalah keadaan yang menunjukkan adanya berbagai perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Sepertinya suku bahasa, budaya, agama, kebiasaan, makanan. Itu namanya perbedaan. Lanjut. Contoh keberagaman di sekitar kita. Di lingkungan sekolah, rumah kita juga terdapat keberagaman. Contohnya, teman berasal dari daerah yang berbeda. Di sini ada enggak? Enggak ada. Enggak ada ya. Yang kedua, teman memiliki bahasa daerah yang berbeda. Ada apa enggak? Iya. Setiap keluarga memiliki kebiasaan yang berbeda. Iya apa enggak? Ya. Makanan favorit setiap orang berbeda.
Mengenal kampung halaman. Kampung halaman adalah daerah tempat seorang berasal atau tempat tinggal keluarganya. Setiap kampung halaman memiliki ciri khas yang berbeda. Kalau kalian dari mana? Yuk, dari mana? Pasti tahu. Ini daerahnya mana? Joho, Waru, mana lagi? Yuk, masa sama? Sama semua pada? Kalau Nisa dari mana? Kok nggak tahu? Rumahnya gimana? Gimana? Namanya gimana desanya? Ayo. Ini desanya gimana? Nah, ini ada cerita dari kampung halaman. Namaku Rawi. Aku tinggal di sebuah desa yang berada di Jawa Timur. Ya, kita ini berada di Jawa Timur. Namanya Jawa Timur ya. Desa tempat tinggalku sangat indah dan asri. Di pagi hari, udara terasa sejuk karena banyak pepohonan dan sawah yang hijau. Masyarakat di desaku hidup rukun dan saling membantu. Jika ada tetangga yang membutuhkan bantuan, warga akan datang untuk membantu dengan senang hati. Sikap gotong royong masih sering dilakukan oleh masyarakat di kampungku. Di kampungku banyak orang menggunakan bahasa Jawa untuk berbicara sehari-hari. Meskipun begitu, mereka juga menggunakan bahasa Indonesia saat berbicara dengan orang dari daerah lain. Hal ini membuat komunikasi menjadi lebih mudah. Nah, tadi tokohnya siapa namanya? Sani. Berasal dari mana? Jawa. Di daerahnya itu warganya gimana tadi? Masyarakatnya? Masyarakatnya suka apa? Iya, gotong royong, saling membantu tetangga. Terus bahasa yang digunakan kami apa tadi? Bahasa Jawa. Kalau di sini, kalau kalian yang menggunakan bahasa apa? Kalian selalu pakai bahasa apa? Ada yang Indonesia. Kalau bisa apa? Indonesia. Yang lainnya bahasa Jawa. Menemukan informasi penting dalam bacaan. Jadi saat kita membaca, kita harus memahami informasi yang disampaikan penulis. Informasi penting dapat ditemukan dengan cara 1. Membaca dengan teliti. Kalau membaca biasanya teliti apa enggak? Yang kedua, menemukan pokok pembahasan. Ketiga, menentukan siapa, di mana, dan apa yang terjadi. Keempat, menentukan isi bacaan. Nah, sekarang guru punya soal. Coba kita kerjakan sama-sama. Kelihatan apa enggak? Iya, ditulis. Ayo dibuka buku tulisnya. Iya, enggak apa-apa. Terus dibaca ceritanya. Setelah itu dijawab pertanyaannya itu yang ada di bawah. Ayo dibaca. Kampung halaman Rina terletak di sebuah desa di kaki gunung. Masyarakatnya sangat beragam. Ada suku Jawa, Sunda, dan Batak yang hidup berdampingan dengan rukun. Setiap hari
tiap warga melaksanakan ibadah di masjid. Dan pada hari Minggu ada yang pergi ke gereja. Saat ada acara adat, semua warga saling membantu. Di desa Rina juga ada tarian tradisional, musik angklung, dan makanan khas seperti nasi liwet, batagor, dan sayur asem. Walaupun berbeda budaya dan kebiasaan, mereka tetap saling menghargai. Rina bangga dengan kampung halamannya karena perbedaan membuat kehidupan di sana lebih indah. Sekarang pertanyaan pertama, di mana kampung halaman Rina berada? Di sebuah desa di kampung. Ya, ditulis. Terus yang kedua, suku apa saja yang ada di kampung Rina? Tadi ada suku apa saja? Ya, ditulis. Terus pertanyaan yang ketiga, apa kegiatan warga setiap hari? Tadi warganya suka apa? Bergotong royong ngapain? Ya, gotong royong membersihkan lingkungan. Terus dong. Terus yang keempat, sebutkan contoh makanan khas yang ada di desa Rina. Tadi ada apa saja makanannya? Ya, nasi liwet, batagor, dan sayur. Sudah? Sudah. Sayur asem. Yang terakhir ya, apa pesan yang dapat kamu ambil dari cerita di atas? Yuk, pesannya ada gimana? Walaupun berbeda-beda, tapi tetap saling menghargai. Nah, sudah belum? Kalau sudah, sekarang coba dijawab ya. Mengapa masyarakat di desa Rina tetap hidup rukun walaupun berbeda suku, agama, dan kebiasaan? Karena saling iya, tidak usah ditulis. Yang kedua, apa yang akan terjadi jika kita tidak menghargai perbedaan budaya dan kebiasaan? Kampung halaman
indah. Apa? Tidak rukun. Terus ada yang lain? Apa? Tahu pada bisa menyebabkan apa kalau tidak saling menghargai? Bisa menyebabkan konflik, pertengkaran, ya. Tidak usah ditulis. Yang ketiga, sikap apa yang harus kita lakukan agar keberagaman di sekitar kita menjadi indah? Apa? Kalau ada temannya yang berbeda suku, rasa atau bahasa, menghargai dan toleransi. Lanjut. Mengapa kita harus menghargai keberagaman? Menghargai keberagaman sangat penting karena satu, menciptakan persatuan, menjaga keberagaman dari pertengkaran, menumbuhkan sikap saling membuat kehidupan menjadi damai. Kira-kira kalau kita tidak menghargai keberagaman, apa yang akan terjadi? Saling bertengkar, terus tadi tidak rukun, lagi iya, menciptakan konflik. Sikap yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu menghormati teman yang berbeda suku. Kalau ada teman yang berbeda suku, biasanya diapakan? Ditemani atau dijauhi? Ditemani. Ya, ditemani. Yang kedua, menghargai pendapat teman. Kalau ada temannya yang berbeda pendapat, kita tidak boleh kalau ada temannya yang berbeda pendapat, kita tidak boleh mengejek, ya. Terus tidak mengejek budaya daerah lain. Ada enggak yang suka mengejek budaya daerah lain? Ya ada apa enggak? Enggak ada ya. Berteman dengan semua orang. Kalau berteman pilih-pilih apa enggak? Ya, semuanya kita mau bekerja sama dengan siapa saja. Ini tugas kelompok, tapi kelihatan enggak? Ceritanya sama. Ini aja, membuat poster keberagaman budaya Indonesia. Enggak buat gambar aja nanti sama temennya, ya. Bisa buat orang, bisa buat rumah, bisa buat makanannya, pencariannya, dan Kalau orang berbicara,
lagi yang bisa dipilih salah satu. Lihat dong beda. Oke, mau buat apanya yang mudah? Mau buat orangnya, bentuknya apa senjatanya? Senjata ya. Kalau benderanya sama merah putih. Ya, oke. Bisa ya? Bisa apa enggak? Kelompok, Mas. Kalau bisa misalkan bilang terus nanti yang satu maju ke depan. Pilih senjata, pilih salah satu. Tulisannya udah ya segini. Bisanya nanti ada yang maju satu. Senjata yang kedua. Ayo digambar. Yuk, yang maju yang satunya. Tadi Jesa yang gambar siapa? Berarti yang aku. Oke, lagi. Ini Nana sama Jesa. Senjata yang mana? Apa namanya? Keris.
Sudah semua? Jadi pesan moral yang kita dapatkan dari pembelajaran kita tadi, Indonesia itu memiliki keberagaman yang sangat kaya. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk dihargai dan dijaga. Sebagai pelajar, kita harus bangga terhadap budaya Indonesia. Yang kedua, menghargai perbedaan. Ketiga, menjaga persatuan. Keempat, hidup rukun dengan semua orang. Sudah selesai. Oke. Bukunya belum dimasukkan. Duduk yang rapi. Sebentar, tasnya jangan di. Belum. Ya, sudah apa belum? Oke, ini yang belum kita tunggu dulu. Ayo dimasukkan dulu, nggak apa-apa. Ya, itu. Hari ini kita belajar tentang apa? Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, guru mau tanya. Ya, nanti yang bisa jawab angkat tangan. Jadi yang nomor 3 ini aja ya. Berapa orang satu itu? Oke, pertanyaan pertama. Kami tinggal di Pulau Jawa, Sulawesi Tenggara. Apa pekerjaan ayah kami? Yang kedua, makanan khas yang terbuat dari sagu dan disiram kuah ikan adalah ya, terus perbedaan suku, bahasa, budaya, dan kebiasaan merupakan persamaan, keberagaman, keberagaman, atau perselisihan. Ya, keberagaman. Sikap yang tepat ketika memiliki teman yang berbeda budaya adalah
banyak ya. Ya. Sebentar, sebelum berapa, biasanya dirapikan. Assalamualaikum.